Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Hari ini hari Senin tanggal 10 April ya, teman-teman. Jadi di sini saya seperti biasa jam 8.59 sudah bersiap-siap. Nah, pada hari ini menarik ya, teman-teman, ada yang menarik. Karena itu lihat ya, di DSI saya ternyata masih sama kayak kemarin hasilnya sampai hari terakhir Kamis kemarin ya. Seharusnya jam 8.59 itu udah mulai riset nih, udah mulai kosong lah di rumusan open sama dengan low-nya. Tapi ini bisa dilihat di situ masih ada Suli, MCAS, WiFi ya tadi. Jadi error nih, dari sini saya udah mulai mulai apa namanya, udah mulai curiga nih, kayaknya error nih DSI ini. Tapi di sini saya masih nunggu jam 9.00 ya opening market. Siapa tahu benar gitu ya nanti ya. Nah, ini saya sambil uh, ngeliat laptop dari running trade ya. Tadi saya lihat Aces kurang bagus ya bit overnya. Situ Elite dia open low, TICE open low, HRTA open low. Nah, TICE nih bagus tadi bit over tapi kurang gimana gitu. Nah, ini Elite yang bagus nih ya sebenarnya. Elite tuh tertinggi di 240 ya tadi ya. Cuman saya di sini masih nunggu dari DSI gitu. Karena ya itu ya, saya nggak mau terlalu spekulasi. Nah, ini saya masih memperhatikan indeks pribadi saya, Kowal, Open High. Nah, sebenarnya saya penasaran sama Elite nih. Tuh, Elite ya. Tapi bid overnya jadi 91.000, jadi saya skip dulu. GTRA saya lihat tadi running trade-nya rame, ternyata bid overnya kurang bagus. Sweet, tapi volumenya juga masih kurang kurang banyak ya, value-nya masih di bawah 100 juta. Nah, bid overnya juga kurang bagus ya. Jadi kemarin kan udah saya jelasin ya video tentang apa namanya, uh, bid dan offer ya. Jadi yang membuat harga saham itu naik sebenarnya yang paling utama itu adalah supply dan demand, dimana harusnya kalau saham itu naik bidnya harus lebih besar dari offer. Nah, kita lihat ya, kita sambil praktekkan ya di sini ya. Aman bidnya 17.000, offernya 4.000. Cuman tadi aman tuh bid apa masih sepi ya, masih sepi, masih di bawah 100 juta transaksinya. Jadi saya skip dulu. Nah, itu Siko. Nah, ini yang saya bilang kemarin nih, overnya tebel, bidnya tipis tapi naik gitu. Nah, tapi yang kayak gini-gini saya skip dulu sih, walaupun dia tetap naik ya teman-teman. Saya nggak mau terlalu berspekulasi. Tadi Siko ini tertinggi di 155 ya kalau nggak salah ya. Mungkin mungkin aja ini ya, tapi bisa jadi tuh uh, ketika dia lagi mau naik bidnya jadi lebih banyak gitu. Nah, ini tapi tadi saya skip dulu. Jadi begitu ini kan masih beatnya tadi Siko masih lebih besar over kan. Nah, begitu dia naik ke 150 mungkin beatnya makin banyak ya. Nah, ini udah masuk menit 2 tapi DSI-nya masih error. Nah, itu bisa dilihat Axio penuh. Nah, lihat Axio ya, beatnya lebih tebal tadi tapi masih sepi. Ibos tadi penuh tapi beat overnya masih jelek. Nah, ini Siko nih naik ya ke 150 ya. Cuman ya itu ya, Slis overnya lebih tebal, saya skip dulu. Esta juga overnya lebih tebal, dia open low. Nah, Siko udah naik ke 151 tuh. Pico open low juga, cuman masih sepi. Nah, Axio nih, cuman saya masih nunggu DSI gitu. Nah, tuh Siko udah naik ke 152 ya. Padahal overnya ini, teman, ya itu saya nggak mau berspekulasi lah. Nah, nasi bagus ya nasi ya, nih ya. Cuman yang open sama dengan low, tapi beatnya bagus ya, dia tertinggi di 97 tadi ya, 95 deh kalau salah. Cuman karena saya inginnya di open sama dengan low aja gitu, jadi saya nggak mau spekulasi. Sweet overnya lebih tebal ya. Nanti teman-teman cek ya nasi ya, tadi kan nasi di 92 ya. Nanti teman-teman cek itu dia tertinggi di 95 ya, karena beatnya tadi lebih besar dan dia ramai ya tadi ya. Cuman karena udah 20% jadi saya agak tak ngeri juga sih. Coba dia open sama dengan low gitu, baru saya mungkin
masuk. Nah, ini udah menit 4, DSI-nya juga udah apa nggak masih error ya. Jadi saya hentiin aja dari DSI. Saya di sini berusaha untuk nyari sendiri, nyari manual lah, nyari manual. Nah, itu Ciko udah ke 155. Nah, tuh kan tadi beatnya udah mulai nyamain kayak over ya. Tadi kan masih jauh tuh. Nah, ini mungkin bisa naik nih. Kalau dia tiba-tiba beatnya lebih tebel, nah jadi lebih banyak gitu ya dari over gitu ya, itu mungkin bisa naik. Tempo match open low, cak open low. Nah, tadi di sini saya ingin masuk nih, tapi udah terbang ya. Itu nasi ya, nasi. Nah, ini beatnya overnya mulai nih, mulai dicekek tuh ya. Nah, ini mungkin turun nih dia. Tapi nanti kita lihat aja nih. Siko naik. Jadi nggak usah terlalu buru-buru juga teman-teman. Maksudnya jangan terlalu tuh apa namanya FOMO gitu ya, FOMO ya. Ntar dulu kalau misalnya teman-teman berasa nggak pede ya, ya udah jangan masuk gitu. Walaupun dia misalnya naik gitu ya. Tapi kalau teman-teman pede ya masuk aja gitu. Nah, ini Axio udah naik ke 7% ya. Tuh bitnya lihat ya, bitnya 10.000, overnya 6.000. Cuman di sini saya tuh tadi harusnya masuknya di 142 ya. Cuman kan ya itu ya, saya nunggu yang dari DSI tadi ya, momennya tadi sebenarnya. Film bitokernya masih seimbang. Nah, tuh lihat Axio nih. Cuman habis ini dia rontok ya. Tapi bisa dilihat ya, beatnya tadi lebih tebal dari over ya. Jadi gitu ya, kemarin sesuai apa yang saya jelaskan kemarin, memang harga saham itu naik ya memang karena supply dan demand ya. Permintaan dan penawaran. Jadi kalau scalping sebenarnya cukup dari sini aja, nggak perlu chart kan, technical analysis. Kalau teman-teman pakai technical analysis ya pasti ketinggalan. Ini aja saya nggak pakai technical aja, saya merhatiin bit over aja masih suka ketinggalan gitu. Apalagi teman-teman buka chart, tarik sana sini support. Nih lihat nih ke Gen ya. Ke Gen di sini bitnya masih lebih tipis dari over ya, lebih tebal over tadi. Bitnya 20.000, overnya 40.000. Tapi dia naik ke 7%. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, di sini saya masih nunggu nih menit 7 nih. Laju saya lihat di running trade nggak open low jadi saya skip. Tuh, aksi rontok lagi ya tuh lihat tuh. Nah, tuh kejar naik ke 202 ya tadi ya dari 98. Lihat bit overnya ya. Nah, bitnya lihat 30.000 kan mulai seimbang kan? Mulai seimbang. Nah, di sini tapi tiba-tiba tebel over lagi. Nah, di sini saya skip dulu. Nah, lihat ya guyuran ya teman-teman ya. Karena memang bit over ini berubah-ubah ya teman-teman. Susah, memang harus sering praktek sih sebetulnya. Nah, ini aja saya takut nih sebenarnya. Sebenarnya karena di sini nggak open low juga sih apa ke Zen ya. Jadi agak ngeri gitu spekula. Kalau saya trading di open nggak open sama dengan lo tuh spekulasi gitu ya teman-teman. Nggak sepede, nggak seberani kalau dia itu open sama dengan low gitu. Yang muncul dari DSI. Nah, udah masuk menit 8. Ini Aisyah juga fitnya kurang bagus ya. Kasih lihat udah masuk menit 8. Ini emang kadang-kadang DSI memang kadang-kadang suka error gini ya teman-teman. Jadi jangan kaget kalau teman-teman nanti sini. Nah, ini lihat nih di kejen nih. 32.000 bitnya, overnya 39. Nah, tuh 37.000. Nah, di sini saya putuskan buat masuk nih karena tadi saya lihat bitnya jadi lebih tebel gitu ya. Dengan harapan makin lama makin nambah gitu. Jadi dari
37.000 tadi jadi 50.000, jadi 60.000, 70.000 gitu. Nah tapi pas saya lihat lah kok tadi hilang lagi gitu bitnya. Cuman nih, nah ini yang susah dibaca nih gini ya. Ya nah, sabar ya, momentum ya teman-teman ya. Lihat momentumnya. Nah ini mulai tebel lagi bitnya. Nah 204 nya habis. Nah tuh ya, lihat ya. Nah kerja nih agak susah dibaca. Nah di sini saya coba masuk di 206 ya. Itu saya masuk di 206. Saya ngantri ya. Nah ngantri mau amen karena tadi saya lihat bitnya bagus. Nah ternyata saya dapat tuh ya, dapat barang karena tadi bitnya jadi bagus ya. Takutnya ini, nah lihat ya. Nah ini jadi overnya lebih tebal lagi. Nah itu jadi tebal lagi, dia naik. Nah ini setiap sama emang polanya beda-beda sih. Nah 210. Nah kan jadi tebal bit kan tuh. Tapi di sini saya mau jual di 210, tapi ternyata 208-nya kayak nggak kuat, jadi saya buang dulu. Profit 0,9 ya. 0,9. Nah saya lihat lagi kerjaan ya. Aksi jualnya 149 lagi. Gen. Nah itu turun lagi ya dia karena ya itu bitnya lihat ya. Bit overnya ya dia turun ya. Memang kerjaan tapi dia tertinggi di 204 nih. Nanti lihat di sini nih. Tiba-tiba bitnya lebih bagus tebel lagi ya dia naik lagi ya teman-teman. Nah dia naik di tertinggi di 214 ya kerjaan tuh. Nah itu dia turun kan karena memang tiba-tiba ya itu bit overnya lebih tebal. Nah yang menarik nih TRX nih sebenarnya. TRX tuh penuh tapi masih sepi gitu, masih sepi. uh, Ya jadi kejadian nih. Nah tuh bitnya mulai tebal lagi ya. Ya udah dia naik ke 214 nih. Cuman di sini saya nggak mau beli lagi sebenarnya. Tapi ingin pakai lot kecil ini, saya pakai lot kecil karena ini ya teman-teman, saya kalau nggak di open sama dengan lot tuh kurang pede ya. Ibaratnya spekulasi sih saya menyebutnya. Nah tuh bitnya lihat ya kan, dia naik ke 214 nih. Nah tapi dicopot lagi tuh sama Mister Marketnya, dicopot lagi teman-teman. Tapi dia naik ke 214 ya, habis itu dia runtuh, akhirnya roboh lagi ya tadi di 202 ya, di jam 11, jam setengah 12 tadi ya. Udah ya, ini pucuk deh tuh. Oh pernah lihat ya, pernah jadi 62.000 ya. Ya kalau kayak gini sih skip aja dulu gitu. Momentumnya tadi sebenarnya pas di 206 tadi sebenarnya. Kalau di 202 menurut saya kalau kayak gitu masih 50-50 karena itu ya bit overnya ya. Sekali lagi bit overnya ya. Cuman mungkin ya itu jam terbang saya masih sedikit, makanya saya masuknya ngepas gitu di 206. Cuman takutnya nggak kuat, malah diguyur gitu kalau masuk pas overnya lebih tebel gitu, karena hukum supply demand itu kan. Nah tuh 214, 212 nya udah bener kebit tuh, tebel lagi ya bitnya ya, tapi dicopot lagi nanti. Nah udah itu pucuknya nih. Jadi teman-teman juga harus bisa bedain pucuk, mana yang pucuk sama mana yang baru mau naik. Nah, itu kadang-kadang saya juga masih sering ketuker sih, cuman ya udah lumayan lah karena sering praktek. Puasa bit overnya bagus tapi kurang kurang ramai gitu, dan dia tertinggi di 156 ya. Nah ini udah masuk menit 14. Tadi baru masuk ke gen dan masih pakai lot kecil ya, dan cuannya 0,9 ya.
ya potong fee jadi 0,5 ya lumayan ya. Nah, ini masih masih nah ini cak nih ya, open low, lihat bitnya tipis ya, bedanya tipis. Nah itu kalau saya tuh ngelihatnya open sama dengan low yang previous high, current high-nya tuh lebih besar dari previous high, sama current low-nya tuh lebih besar dari current low, karena memang di rumusan DCI seperti itu kan. Nah cak ini dia previous current high sama previous current low-nya udah lebih besar dari current high sama current low. Jadi ini terus value-nya udah 400 juta kan tuh. Nah ini pasti masuk DSI nih. Tapi tadi saya mau masuk nggak jadi karena bitnya masih tipis. Apa bit overnya bedanya tipis, jadi ngeri ya. Dan dia memang tadi tertinggi di 194 dan habis itu roboh. Nah di sini saya masih menunggu. Nah ini cak ya. Tuh bitnya jadi sama sama overnya. Udah nih kalau gini skip dulu. Nah Kejen ya, ini udah mulai guyuran ya. Kejen bisa dilihat bitnya overnya 83.000, udahlah skip dulu lah. Dan dia udah naik ke 12% tadi ya. Nah ini ETRX nih ya. Saya cek di open low, value-nya juga udah 100 juta. Ini harusnya masuk DSI nih. Harusnya masuk DSI. Coba nanti lihat. Karena kita kan manual kan. Jadi kita harus tahu arti dari rumusan DSI itu juga teman-teman. Jadi teman-teman bisa tahu lah. Nah ini wahana tadi masih sempat udah naik ya ke 98 tadi ya. Nah, tadi beatnya kan lebih bagus ya dari lebih overnya lebih tebel ya. Itu dia naik naik dulu tuh, walaupun tadi dia naik lagi ke 95 gitu. Naik lagi ke 95. Cuman saya kalau misalnya nih saya masuk tadi di nasi ini di menit 16 ini ya, di menit 16 itu bakal dibawa turun dulu karena memang overnya tadi lebih tebel ya. Coba nanti teman-teman balik lagi ke tadi ya, ke menit yang masih tadi saya lihat itu, kalau saya masuk di 16 karena overnya tebel dia masih turun, tapi dia naik lagi tuh teman-teman, lihat ya, bisa dilihat di chart 1 menitnya. Nah itu mungkin kemungkinan beatnya udah lebih tebel nih dari over, jadi makanya dia naik lagi ke 95 ya, turun dulu ke 9 ke 88. Nah itu makanya kita harus ini, kalau tadi saya masuk aja di 92 udah minus 4%, pasti cut loss teman-teman. Pasti cut loss. Nah ini ETRX nih, saya tuh penasaran sama ETRX nya, harusnya masuk nih. Saya lihat candle chartnya tapi belum, ini masih belum masuk karena tadi saya cek candlenya, previous current high nya masih sama kayak previous high. Nah sini saya masih ragu nih, padahal bit overnya bagus ya tadi ya, bit overnya bagus, bit overnya bagus. Kalau naik kalau naik ke 88 aja itu masuk DSI itu. Nah tuh lihat ya, itu 286 nya udah pindah ke bit ya. Ya ditebelin. Nah tuh 88 nya habis, dah saya masuk di 288 ya, tapi pakai lot kecil karena saya nggak lihat DSI ya. Nah tuh 288 nya habis. 288 nya habis, udah naik ke 290 dan 290 nya habis. Di situ udah cuan 0,69, udah pindah ke bit ya. Di sini saya mau jual, itu udah naik ke 292. Saya memang niatnya dijualnya di 292 aja lah karena udah 9% juga ya. Nah tapi 290 nya ada yang yang ngejual kayaknya. Ada yang mau exit ya tuh ya. Bitnya masih bagus, bit overnya masih bagus. Nah kita tunggu aja. Tuh 28 apa ya, ada yang nebelin tuh, market makernya nebelin ya. Nah 290 nya mulai habis lagi. Nah ini memang ternyata benar ya, ETRX tadi muncul di DSI di menit 31 di harga 302.
sempat ini berarti ETRX naik ya ke 306 deh kalau nggak salah tadi ya. Bisa cuan berapa ya teman-teman ya? Cuman di sini saya nggak tahu harga kemana, jadi ya udahlah jual aja lah 292 nih. Nah tuh tiba-tiba tipis itu ngeri ya. Tahunnya ini kan yang penting cuan bungkus aja dulu karena memang IHSG-nya juga lagi merah. Dan ini saya spekulasi pakai lot kecil ya teman-teman, belum berani pakai lot gede karena memang ya itu ya DSI-nya nggak error ya. Tuh dia ETRX tertinggi di 306. Jadi tadi saya cuan di ETRX 1,39, potong fee paling 0,8, terus di Kejen 0,5 ya. Jadi ya alhamdulillah masih dapat 1% ya hari ini. Ya, jadi itu aja video saya dan hari ini memang IHSG-nya tadi di jam 11.30 itu minus 0,64 ya, minus 0,4, turnovernya 3,6 triliun lumayan ramai tapi merah ya, merahnya cukup dalam. Jadi itu aja, semoga teman-teman hari ini bisa cuan juga, bisa profit juga. Uh, Ya udah kurang kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy cuan for today.